Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigita Stefani dari jurusan Teknologi Industri Pertanian dari kelas I dengan NIM 215103011111038. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan agroindustri ubi jalar di Indonesia. Menurut data BPS yang diambil pada tahun 2012, menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 237.556.363 jiwa. Guna mencukupi kebutuhan pangan tersebut, dibutuhkan lahan produktif untuk tanaman padi sekitar 13 juta hektar. Namun saat ini lahan yang diolah hanya sekitar 7,7 hektar. Menyikapi pertumbuhan pangan yang bagaikan deret hitung yang belum bisa mengikuti pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat bagai deret ukur, sehingga komoditi pangan harus diimpor, yang artinya akan menambah beban devisa negara. Ketergantungan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap beras akan menjadi masalah jika ketersediaan beras tidak lagi mencukupi. Hal inilah yang akan mengganggu ketahanan pangan nasional. Menghadapi persoalan pangan saat ini dan ke depannya, diperlukan pemikiran dan rencana aksi bersama melalui pendekatan institusi atau keahlian untuk terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Dampak dari risiko krisis pangan di Indonesia apabila tidak segera dilakukan penanganannya dengan serius akan menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan yang semakin lebar, ketimpangan dalam ketersediaan atau stok pangan yang mengancam perekonomian, meningkatnya daerah rawan pangan dan kelaparan, serta meningkatnya konversi lahan pertanian untuk kepentingan lain. Krisis pangan nasional perlu disikapi melalui kebangkitan pertanian dengan kebijakan tegas dan komprehensif, mengurangi ketergantungan produk beras, dan membangun image produk pangan lokal lainnya sebagai makanan superior yang setara dengan beras. Konsep diversifikasi pangan bukan suatu hal baru dalam peristilaan kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Salah satu jenis komoditas yang dapat dikembangkan di lahan perkarangan adalah komoditas ubi-ubian, seperti talas, ubi kayu, ubi jalar, ganyong, garut, dan lain-lain. Komoditas ini jika dijadikan produk olahan yang berkualitas, dapat mendukung agroindustri. Pemanfaatan dapat dipertahankan atau dilestarikan. Salah satunya melalui pengembangan agroindustri produk olahan dari hasil pekarangan. Sekaligus melalui pengolahan produk pertanian akan dapat meningkatkan penganeka-ragaman pangan serta mengurangi kehilangan hasil panen. Keluarga yang memanfaatkan perkarangan dapat langsung menikmati nilai tambah dari produk perkarangannya. Maka perlu dikembangkan agroindustri ubi-ubian yang dapat dikembangkan di tingkat rumah tangga sekaligus dapat membuka kesempatan kerja. Komoditas yang akan kita bahas yaitu ubi jalar. Ubi jalar menyimpan potensi yang cukup baik sebagai pangan alternatif maupun pengembangan untuk skala luas. Keunggulan ubi jalar putih sebagai bahan makanan pokok adalah mengandung kalsium yang tinggi dibandingkan beras, jagung, terigu, dan sorghum. Ubi jalar dapat diolah menjadi berbagai macam produk jadi, dari ubi segar yang bisa langsung dikonsumsi maupun produk setengah jadi sebagai bahan baku industri pangan ataupun industri pakan ternak. Yang pertama yaitu keripik ubi jalar. Teknik pembuatan keripik ubi jalar berdasarkan produk yang diinginkan atau produk setengah jadi atau produk jadi. Teknik pembuatan keripik produk jadi yaitu ubi dikupas, diiris, dan digoreng. Sedangkan pengolahan keripik produk setengah jadi adalah ubi dikupas, dikukus, dikeringkan, dan digoreng apabila akan dikonsumsi. Yang kedua yaitu pati ubi jalar. Pati ubi jalar dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dalam pembuatan roti, biskuit, soun, sirup ubi jalar sebagai bahan dasar pembuatan kembang gula, es krim, jelly, dan saus. Selain itu, pati ubi jalar dapat digunakan dalam industri kimia, obat-obatan, tekstil, dan bahan kosmetik. Pengolahan pati ubi jalar meliputi pencucian, pemarutan, penyaringan, pengendapan untuk memisahkan pati dengan protein, polifenol, dan komponen lainnya. Pencucian pati, pengeringan,
Pati kering yang masih menggupal akan digiling dalam proses penepungan dan pengayakan. Yang ketiga yaitu tepung ubi jalar. Proses pembuatan tepung ubi jalar yaitu dengan pengupasan, pengirisan atau penyautan secara manual atau menggunakan alat, perendaman dengan larutan natrium metabisulfit kurang lebih selama 15 menit, ditiriskan, dibilas, lalu penjemuran atau pengeringan menggunakan oven pada suhu sekitar 500 derajat Celcius hingga kandungan air mencapai kurang lebih 7%. Penggilingan atau penepungan, pengayakan 80 mes. Tepung ubi jalar dapat digunakan sebagai bahan substitusi terigu untuk membuat roti, kue kering, dan mie. Lalu yang keempat, mie ubi jalar. Proses pengolahan mie ubi jalar dengan bahan-bahan tambahnya sama seperti pada pembuatan mie talas. Perbedaannya adalah produk akhir dari mie yang dihasilkan. Mie dari bahan ubi jalar memiliki warna yang sesuai dengan pigmen warna yang terkandung dalam umbinya, yaitu mie ubi jalar yang akan dihasilkan akan memiliki warna ungu seperti ubi jalar. Lalu yang kelima, selai ubi rasa buah. Pengolahan selai dari ubi jalar dapat menambahkan berbagai macam buah untuk menambahkan tambahan rasa. Misalnya rasa buah mangga, buah anggur, dan buah nanas. Ubi jalar yang digunakan disesuaikan dengan buah yang dipakai, sehingga warna asli dari buah tidak hilang. Komposisi bahan yang diperlukan untuk membuat selai ubi rasa nanas antara lain ubi jalar kuning sebanyak 500 gram, nanas sebanyak 500 gram, air sebanyak 500 ml, gula pasir sebanyak 550 gram, asam nitrat sebanyak 3 gram, pektin komersial sebanyak 2 gram. Cara pengolahannya yaitu ubi jalar dicuci terlebih dahulu hingga bersih, kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Buah nanas dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil. Setelah pengukusan, ubi dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil lalu diblender bersama dengan potongan buah dan penambahan air. Hasil penghancuran dituang dalam panci enamel, lalu ditambahkan gula, asam nitrat, dan pektin. Kemudian campuran dipanaskan dengan api sedang hingga mengental. Setelah selai dijadikan, masukkan ke dalam wadah seperti botol yang telah disterilkan terlebih dahulu. Hambatan atau permasalahan yang akan dialami selama melakukan produksi ubi jalar yaitu sebagian besar komoditi agribisnis bersifat perishable atau mudah rusak atau busuk. Begitu halnya dengan ubi jalar, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko tersebut diperlukan adanya pemasaran atau pendistribusian yang relatif cepat. Karena ubi jalar pada umumnya tidak tahan lama dan mudah busuk jika tidak disimpan pada tempat yang ideal. Pendistribusian ubi jalar yang lambat dapat menimbulkan produk mudah rusak dan busuk. Untuk itu, petani sebagai produsen harus segera mungkin mendistribusikannya kepada konsumen. Sekian dari saya mengenai pengembangan agroindustri ubi jalar di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, semoga penjelasan ini dapat membantu dan menambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.